Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Hendra dalam pelajaran fotografi untuk kelas 11A DKP. Dalam materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang tata cahaya. Yang pertama dulu, tata cahaya itu terdiri dari dua sumber. Berdasarkan sumbernya, cahaya terdiri dari dua sumber. Ada cahaya yang bersifat alami dan juga cahaya yang bersifat buatan. Cahaya yang bersifat alami adalah sumber cahaya yang memang sudah ada sebelumnya dan tidak bisa kita atur. Satu-satunya sumber cahaya alami adalah cahaya matahari. Cahaya yang lain adalah cahaya bulan yang juga merupakan pantulan dari cahaya matahari. Untuk cahaya itu sendiri, berdasarkan kualitas pencahayaannya, kualitas cahaya ada terdiri dari dua. Ada yang namanya hard light dan ada juga yang namanya soft light. Cahaya hard light adalah cahaya yang bersifat keras, dikarenakan sumber cahayanya kuat. Salah satu ciri cahaya hard light adalah bagian yang terkena cahaya dan juga bagian yang terkena bayangan terlihat jelas. Sedangkan untuk cahaya yang bersifat soft light adalah bagian cahaya dan bagian bayangannya agak menyatu, sehingga cahaya yang ditembakkan itu terkesan soft ketika mengenai objeknya. Nah, cara membuat cahaya soft light ini adalah dengan salah satunya dengan menggunakan diffuser atau benda yang bisa menyebarkan cahaya. Misalnya lampu yang kita gunakan itu diberi kertas berwarna putih. Bisa kita gunakan untuk membuat diffuser. Kita juga bisa menggunakan reflektor berwarna putih maupun payung yang tidak bersifat reflektif, sehingga warnanya tidak mantul dan tidak keras, seperti itu. Salah satu desain pencahayaan yang umum dalam fotografi maupun videografi adalah membuat 3-point lighting atau 3 titik pencahayaan. 3 titik pencahayaan yang kita buat ini terdiri dari 3 arah cahaya yang ditembakkan kepada objek. Yang pertama adalah namanya K-light. K-light adalah pencahayaan yang relatif kuat dan juga berada dalam desain pencahayaan, baik itu dalam fotografi maupun videografi, itu ada yang namanya desain 3 titik pencahayaan. 3 titik pencahayaan itu adalah K-light, V-light, dan juga backlight. Pencahayaan utama atau K-light adalah pencahayaan yang paling terang dalam sebuah foto. Jadi di dalam studio ada yang namanya K-light. K-light itu ditaruh di bagian kanan maupun kiri objek dengan ketinggian biasanya sekitar 45 derajat dengan pencahayaan yang disesuaikan dengan keperluan maupun kondisi ruangan. Kemudian dengan ditembakkannya K-light itu akan menimbulkan cahaya yang jatuh dari arah berlawanan K-light itu sendiri, yang akan membuat objek tersebut muncul bayangan pada objek tersebut, sehingga kita memerlukan sebuah pencahayaan pengisi. Pencahayaan pengisi ini ditaruh berseberangan dengan K-light itu sendiri. Itu adalah sebuah V-light. Jadi V-light itu tadi berfungsi untuk mengisi bagian bayangan-bayangan yang terkena oleh K-light. Biasanya jika kita menggunakan lampu, maka V-lightnya adalah setengah dari K-lightnya, atau kita juga bisa menggunakan reflektor. Yang ketiga adalah backlight. Backlight itu adalah pencahayaan yang ditaruh di bagian belakang objeknya. Jadi di belakang objek ini ditaruh pencahayaan dengan fungsi untuk memisahkan antara objek dengan background. Misalnya ketika kita berfoto dengan menggunakan dengan baju yang warna hitam dengan background juga warna hitam, maka akan menyatu dengan background. Jadi untuk menghindari itu kita menggunakan yang namanya backlight, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah cahaya berdasarkan arahnya. Cahaya berdasarkan arahnya itu ada terdiri dari eye light atau cahaya yang diarahkan pada mata, berfungsi untuk meningkatkan detail yang ada pada mata dan juga biasanya memperlihatkan ekspresi maupun emosi dari objek. Kemudian ada yang kedua adalah accent light. Accent light adalah cahaya yang bersifat tambahan, sehingga biasanya cahaya ini digunakan untuk mempertegas objek maupun memisahkan objek dengan backgroundnya. Dan yang berikutnya adalah fog light atau cahaya yang berasal dari atas objek. Biasanya cahaya ini digunakan untuk membuat efek horor dan juga efek dramatis. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang apa-apa saja mengenai tata cahaya. Tentu saja hal ini bisa kita eksplor lebih jauh. Banyak peralatan pencahayaan yang bisa kita gunakan. Misalnya di dalam studio itu banyak lampu-lampu yang bisa kita gunakan maupun alat-alat bantu pencahayaan lain. Misalnya seperti reflektor, juga ada lampu strobis, juga ada lampu kilat.
ada softbox dan lain-lain, itu bisa kita gunakan untuk membantu kita mencapai hasil yang maksimal dalam membuat sebuah foto maupun video. Dengan tujuan adalah karena kinerja kamera itu tetap mengandalkan cahaya. Jadi dengan memilih dan menggunakan peralatan pencahayaan yang tepat itu bisa membantu kita dalam mencapai hasil yang maksimal ketika kita mengambil video maupun ketika kita mengambil foto. Nah, seperti itu tadi materi singkat kita tentang tata cahaya. Baiklah, sampai jumpa di lain kesempatan, sampai bertemu lagi. Terima kasih.